Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Fudla Fasih di Arwah Podcast. Kita bukan sekedar berbicara, tapi perjalanan menuju makna. Oke, sekarang kita bersama bintang tamu, salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Arofiyah Wadakwah juga, dan salah satu sahabat saya yaitu Ustadz Aden yang punya banyak keahlian juga, bisa pengobatan, fasdu, ya, totok saraf dan lain-lain. Tapi beliau ini juga penulis, ya. Nanti kita bakal banyak dapat pengalaman ilmu dari beliau, terkhusus tentang rumah tangga. Dan di sini kita perkenalan dulu sama penonton, Ustadz Aden. Siap. Kenalan, namanya siapa, asalnya mana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini yang luar biasa diberikan kepada saya untuk berbincang dengan guru sekaligus sahabat, yaitu Ustadz Fudla. Sekarang punya podcast namanya Arwah Podcast, ya. Arwah Podcast. Arwah itu adalah Arofiyah Wadakwah, ya. Iya. Podcast. Mudah-mudahan Arwah Podcast ini bukan cuma sekedar ngobrol ngalor ngidul ya, tapi penuh makna. Betul. Penuh isi gitu, dan sehingga bisa jadi apa namanya nanti media dakwah, ya, media dakwah dan media ilmu untuk umat dan masyarakat. Amin, amin, amin. Perkenalkan, nama saya adalah Aden Bahrul Ulum. Kalau yang sering nonton TV pasti tahu Ustadz tuh. Dulu saya sering tampil di Space Tune. Oh iya. Space Tune. Saya tinggal di Bogor, di daerah Kecamatan Kelapa Nunggal, alhamdulillah. Terus kalau kegiatan kami itu yang pertama selain dakwah, ya, dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Kami juga punya klinik pengobatan fasdu namanya. Jadi fasdu itu adalah teknik mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui pembuluh vena. Kenapa harus dikeluarkan darah kotornya? Karena ternyata fakta ilmiahnya darah ini punya masa efektif. Masa efektif darah itu di dalam tubuh itu 120 hari atau 4 bulan. Kalau nggak dikeluarin itu nanti dia jadi kotor, jadi rusak, bahkan beracun gitu. Dan itu untuk laki-laki aja apa perempuan juga? Untuk laki-laki dan perempuan bebas. Tapi kan perempuan ada siklus haid. Ya, alhamdulillahnya perempuan itu ada siklus haid, jadi ada sedikit darah kotor yang bisa keluar. Makanya kalau untuk laki-laki kan nggak ada. Laki-laki juga penting untuk mengeluarkan darah kotor itu. Ada laki-laki, antum salah, Tat. Apa tuh? Gimana? Orang yang wasir, buang airnya berdarah mulu. Nah itu kan berdarah dia, bukan tiap bulan tapi tiap hari. Saya jadi ingat ini dulu, ya. Tapi ini agak sedikit konyol gitu, ya. Iya. Waktu pas dulu kan ada radio tuh, ya. Ada radio terus ada iklan pengobatan klinik Tongpang gitu. Iya. Klinik Tongpang. Ada meme iklan begini. Dulu saya punya penyakit nongtot bool gitu, bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Itu wasir itu tadi gitu kan. Iya. Setelah berobat ke klinik Tongpang katanya saya jadi nongtot jodoh. Ingat saya jadinya itu, ya. Wasir bisa keluar darah, ya. Tapi kan kalau wasir ini adalah luka, darah luka, ya, dari dinding anus. Namanya juga kita bercanda, serius amat sih. Ustadz, nah tadi fasdu itu apa bedanya sama bekam kalau begitu? Kalau fasdu itu dasar hukumnya sama-sama dari sunnah Nabi SAW. Ada hadis yang menyatakan begini, Gus. Khairu ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal fasad, katanya. Sebaik-baiknya pengobatan untuk kalian adalah hijamah dan fasdu. Iya. Nah, kalau
Hijamah itu kan bekam tadi. Bekam. Nah, bedanya apa antara hijamah dengan fasdu? Kalau hijamah ini mengeluarkan darah kotor dari pembuluh kapiler namanya, pembuluh kecil di bawah kulit. Oh. Darah itu yang akan berubah menjadi respirasi keringat dan lain sebagainya di bawah kulit tuh. Kalau bekam tadi tuh. Bekam. Oke. Sedangkan kalau pasdu ini mengeluarkan darah kotor dari pembuluh vena. Pembuluh kan ada dua yang gede nih, ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena. Kalau arteri ini bawa oksigen ke dalam tubuh. Kalau vena ini mengeluarkan karbon dioksida. Makanya ketika ditanya, Ustadz, kalau seumpamanya pasdu itu darah kotor yang dikeluarkan, saya berani pastikan itu darah kotor. Oh gitu ya. Gitu. Oh, nah ini kita Darah ngobrol kotor. sama Ustadz tapi kayak ngobrol sama dokter. Tahu juga luar biasa ini. Nah, Ustadz, Ya. selama pengobatan itu berjalan udah berapa tahun? Pengobatan itu diawali tahun 2018. Cukup lama berarti. Ya. Kalau jumlah pasiennya kurang lebih hampir 2 juta orang lah. Amin. Udah betul. Iya betul. 2 juta orang tuh. Jadi dulu saya sempat buka pengobatan di Bogor kota. Hampir 2 juta orang itu. 2 juta orang. Wow. Selama saya praktek itu. Jadi saya buka pengobatan di Bogor. Di Bogor itu ada jadwalnya, hari ini majelis taklim ini, hari ini majelis taklim ini gitu. Setiap gitu. hari. Selama kurang lebih hampir 2 tahun sebelum datangnya Covid itu. Oh. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim kan sekali datang tuh berobat 100 orang. Iya. 50 orang paling sedikit. Makanya banyak. Alhamdulillah. Dan fadilahnya adalah orang yang sering di pasdu atau rutin di pasdu ini insya Allah terhindar dari ancaman stroke dan serangan jantung. Kalau saraf kejepit? Saraf kejepit mah di pinggang. Dia bantalan tulang itu ada bantalannya, terus kemudian posisinya berubah sehingga neken saraf yang namanya saraf skiatik. Oh gitu. Itu ketekan tuh, harus direposisi tulang belakangnya. Nah itu harus melalui operasi atau enggak? Kalau medis sudah pasti harus operasi. Kalau medis, kalau kita kan artinya alternatif ya. Iya. Alternatif itu artinya gimana caranya kalau bisa diselesaikan nggak sampai ke jalur medis ya selesai lah gitu. Oh gitu. Tapi banyak yang berhasil. Alhamdulillah bisa. Gitu. Alhamdulillah gitu. bisa. Direposisi tulang belakangnya tuh, reposisi, dibenerin lagi lah. Oke. Gitu, Nah, lagi. kalau cerita tentang yang tadi fasdu dulu nih, yang antum udah lewatin banyak lah ya. Iya. Itu salah satu cerita, ada nggak pasien yang benar-benar stroke-nya sampai nggak bisa jalan lah, bukan stroke ringan lagi, stroke besar lah, misalkan stroke berat jadinya gitu loh. Iya, alhamdulillah banyak juga pasien-pasien yang udah kena serangan stroke, bahkan sudah berbaring, sudah. Waktu saya di Lampung nih, waktu di Lampung itu salah satu perjalanan dakwahnya Abah, Pak Kiai, saya diajak gitu. Itu ada yang stroke-nya dari tahun 90 udah stroke. Tahun 90? Tahun 90 udah kena stroke, sampai saya sama Abah Kiai Tatang itu ke Lampung itu tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2019 gitu, lupa gitu. Artinya udah 29 tahunan tuh kena stroke tuh. Lebih. Iya. Nah, waktu itu alhamdulillah dikasih kesempatan kita buat megang gitu, memang namanya juga udah lama gitu ya, nggak bisa sekaligus langsung sembuh gitu, tapi kita punya harapan gitu. Punya harapan untuk bisa, dan kemudian besoknya langsung dijemur, tadinya nggak mau tuh, nggak bisa. Sama keluarganya tuh udah geletak aja di ranjang. Ketika kita berarti buang air di situ, udah ngapa-ngapain di situ. Besokannya kita butuh dibantu buat dijemur matahari gitu, mau. Ada semangat juga lagi dia gitu. Dan masih banyak pasien-pasien yang lain juga yang memang kena stroke udah parah. Kita terapi, kita obatin, ya alhamdulillah izin Allah gitu, sampai bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti semula lagi. Betul gitu. Oh berarti memang ada kesunahan yang jelas, makanya orang-orang nggak usah takut sama fasdu. Nggak usah takut. Nah, cuman kan kalau kayak aneh nih, nggak tahu kenapa kalau dicek darah kan normal. Tapi kalau bekam, apalagi fasdu, biasanya pingsan tuh. Nah itu kenapa tuh? Itu biasanya banyak faktor. Satu bisa jadi tekanan darahnya rendah, atau HB-nya rendah, atau memang posisi kitanya kurang fit juga bisa jadi, atau kurang minum juga bisa jadi, atau hemoglobinnya tingkat kekentalan darah merahnya kental juga gitu. Itu banyak. Atau misalnya kurang tidur. Jadi saya pernah kedatangan pasien
Dia pagi-pagi jam 6 tuh udah sampai ke rumah saya tuh. Minta dipasdu gitu karena dengar dari tetangga buat pasdu. Saya pas dipasdu itu nggak lama, aduh pusing gitu. Saya cabut, saya rapiin segala macam, kemudian geletak dia gitu. Saya tanya, abang tadi malam tidur nggak? Saya baru pulang jaga katanya, karena security gitu. Baru pulang jaga. Oh pantesan gitu. Kalau habis begadang dalam melakukan terapi pasdu ini ada beberapa hal yang harus Hindari. Bukan diperhatikan. Oh, Pertama, perutnya harus terisi, terus Oh, kemudian berarti nggak boleh lapar. nggak boleh lapar. Kemudian minumnya banyak gitu kan sebelum dipasdu itu. Tidur itu minimal 4-5 jam tuh harus terisi tuh, terpenuhi Dalam satu hari itu. iya gitu. Nah kalau seumpamanya dicek itu nanti di screening sama kita nggak memenuhi syarat, kita juga nggak maksain pasdu. Oh Yang gitu. minimal, gitu. Yang jelas pasdu ini bisa mencegah ya, preventif seseorang daripada serangan stroke dan serangan jantung insya Allah. Gitu. Dan itu terbukti memang. Terbukti alhamdulillah. Makanya orang-orang yang sakit, misalkan takut ke medis ya, ya udah alternatif aja. Ikhtiarnya bisa ke situ. Tapi pengobatannya yang jelas, jangan yang macam-macam. Betul. Jangan dikit-dikit nih lagi sakit, wah ini diserang sama siapa nih? Namanya uskun itu, uskun. Apa tuh? Ustadz dukun. Nah, ngomong-ngomong, ya. antum percaya tentang yang spiritual kayak gitu, tentang perdukunan seperti itu? Kalau gaibnya percaya gitu. Tapi kalau setelah saya mempelajari dunia pengobatannya, berbagai macam metode, itu saya punya kesimpulan bahwa sekarang udah nggak ada praktisinya. Praktisi santet, praktisi apalagi. Sama sekali. Untuk Enggak, saat ini? Nggak ada. Berarti kita satu suara. Iya. Saya salah satu orang yang nggak percaya dengan santet. Betul. Sesulit itu untuk mempercaya untuk saat ini ya. Kalau ilmunya mungkin pernah ada, Gus. Ilmunya mungkin. pernah ada gitu. Karena Tapi nggak ngedalemin sih. ilmunya mungkin pernah ada. Tapi untuk sekarang praktisinya hampir udah nggak ada. Adapun yang dia katakan bisa segala macam itu saya jamin 99,9999 tukang tipu. Bisa dijamin seperti itu ya? Jamin sama saya. Iya betul. Karena saya juga sama. Mohon maaf nih, bukannya mau sombong atau takabur atau ria ujub. Ya saya kalau memang pun ada santet, tapi sampai dengan detik ini alhamdulillah belum berhasil ada yang tembus gitu. Iya. Belum berhasil yang tembus. Gitu karena saya sudah underestimate, nggak percaya. Iya betul. Kalau saya itu ngejaminnya atau ngeyakininnya dengan ayat Quran. Iya kan? Jadi di dalam Quran itu dalam surat Al-An'am, kalau tidak salah surat Al-An'am atau Al-Maidah, saya lupa juga. Di dalam kitab tafsir Ahkamul Quran itu menjelaskan tentang ayat tersebut, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Iya. Jadi kunci kegaiban itu yang punya cuman Allah. Nah dari situlah dijelasin tentang panjang lah pokoknya. Bahkan Imam Ibnu Arabi itu beliau ngomong kan, orang yang ngaku manid da'a annahu ya'lam, orang yang ngaku dia tahu madza taksibu godan, apa yang terjadi besok hari, fahuwa kafir, katanya itu orang kafir itu. Iya. Nah sekarang kan perdukunan itu kan seakan-akan tahu besok terjadi apa. Betul. Nah itu yang nggak percaya. Yang tambah bodohnya gitu, orang minta kaya ke dukun. Datang, Mbah saya minta kaya, dukunnya masih ngontrak. Iya. Atau ada cerita lain Gus nih. Bukan ke dukun tapi ke keramat-keramat ya. Iya, keramat-keramat. Bukan nggak boleh jarah ya. Iya. Cuman memang kadang-kadang pesugihan gitu ya. Kebetulan ada kemarin tuh yang lagi bongkar-bongkar itu ya, pesugihan itu. Marcel. Ada orang pengen punya rumah gitu, datang ke satu makam keramat, ada kebun awi, kalau bahasa Sundanya rumpun awi gitu ya. Terus dikasih kopi pahit kan, kopi pahit. Bukan melarang ritualnya, bukan, cuman saya kesian sama si mbahnya. Kata si mbahnya, kalau gua dikasih kopi pahit mulu kapan gua tidurnya? Kasih kopi pahit mulu gitu. Iya gitu. Saya pengen punya rumah mbah, katanya. Boro-boro sia aing ge di rumpun awi gitu ya. Bener. Maka nggak masuk sama logika. Bener, nggak masuk akal. Sekarang itu orang minta kaya sama dukun tadi kan, ya dukunnya masih ngontrak. Kedua, saya pengen punya mobil, dukunnya masih naik motor.
Kan begitu. Jadinya kan aneh. Benar. Nah, benar. dari situlah orang-orang kenapa harus meyakini hal yang demikian. Nah, di situ kan berubah akidah jadinya. Betul, betul. Kenapa betul. percaya dengan manusia tapi tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Ustaz. Kalau fenomena itu terjadi, kebetulan memang saya akrab juga dengan para pelaku-pelaku itu ya. Oh gitu. Gitu. Jadi Tapi akrab secara teman mah oke-oke aja dong. benar. Gini, jadi gini, ketika mereka itu datang ke tempat seperti itu, Gus, yang pertama adalah karena ketidaktahuan ilmu mereka. Gitu. Iya. Ketidaktahuan ilmu mereka. Yang kedua, mereka dalam keadaan kalut, panik gitu atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, Iya. utang piutang, rumah tangga Mm-mm. gitu. Dan mereka nggak tahu harus kemana nih karena keterbatasan ilmu mereka tuh. Iya. Mereka nggak tahu harus kemana. Akhirnya mereka anggap tempat-tempat itu yang bisa menjadikan memberikan ketenangan sementara itu. Misalnya dia lari ke kuburan keramat, kan nggak ada siapa-siapa tuh. Jadi dia bisa merenung, bisa apa di situ Oh iya, gitu. meluapkan emosinya. Meluapkan emosi sebetulnya kayak situ, gitu. sebenarnya Iya. mah. Datang bilangnya ke orang pinter, berarti yang datangnya orang bodoh. Dan kenapa dibilang orang pintar coba? Karena ngebodoh-bodohin orang yang datang. Bodoh-bodohin orang yang Betul. datang gitu. Iya, makanya kalian-kaliannya orang-orang ini hati-hatilah sama Hati-hati. orang yang pakai, mungkin pakaiannya kayak kita juga, Iya. bisa pakai gamis lah, Betul. pakai apa, tas B-nya segede-gede gaban. Cuman akhirnya penipuan. Nipuan. Ya, janganlah Penipuan, begitu. penipuan. Yang jelas-jelas aja. Kalau Benar. mau kaya ya usaha. Benar. Bisnis. Kalau Benar. hatinya nggak tenang berarti ya sholat. Iya. Kan selesai. Kalau sakit ya lewat alternatif dulu. Betul. Atau bisa ke medis langsung. Medis langsung. Ya gitu. selesai. Jadi supaya logika kita bermain, tidak menyekutukan Allah kan Ya. begitu. Ini dikit-dikit pusing sedikit. Aduh, aing ketindihan ya. Oh. Ketindihan, pusing katanya. Yang kesian kan si Gundul jadi korban fitnah. Lah benar. Datang, tiap hari. kenapa nih bisa begini katanya? Wah, ini dicolek si Gundul. Nah, Kata iya. si Gundul, apa salah gua katanya gitu. Perasaan gue lewat kaget tuh nyolek aja. Nah, Ustaz, Ya, tadi kita ngomongin tentang pengobatan udah nih Betul. ya, fasdu lah, terus bekam walaupun sedikit tadi sama hal-hal gaib kan ujung-ujungnya. Nah, ini sekarang hal yang lebih krusial untuk saat ini, Gen Z. Gen Z. Akhir-akhir ini kan gen milenial. Bukan Betul. milenial, berarti gen apa setelah Gen Z nih? Setelah Gen Z apa sih? Alpha. Alpha ya. Alpha. Gen Alpha ini, Gen Alpha, Gen Z ini kan takut sama kawin, takut sama nikah. Betul. Dia takut ngebangun rumah tangga. Menurut antum nih, itu permasalahannya apa? Apa di antara dia ngelihat orang yang banyak gagal rumah tangganya, atau dia ngelihat sekarang saat ini untuk ekonomi kayaknya susah Iya. gitu untuk apa ngehidupin rumah tangga. Kira-kira apa menurut antum? Baik, bismillah. Ya. Wah, serius amat gitu. Permasalahan yang terjadi itu memang tidak lepas daripada monopoli setan. Monopolinya iblis gitu untuk menakut-nakuti terkait dengan kondisi dan keadaan, terutama kemiskinan itu. Padahal ada kaul mengatakan an-nikahu miftahu rizki katanya. Nikah ini adalah kuncinya rezeki gitu. Nah, kenapa sih ada orang-orang yang takut? Itu tidak lain tidak bukan karena propagandanya setan itu. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya menikah ini adalah menyempurnakan daripada setengah agama. Setengahnya lagi adalah ketaatan dan ketakutan kepada Allah. Nah, bisa kebayang kan kalau ada orang menikah terus kemudian setengah daripada agamanya ini sempurna. Udah ketutup, betul. Gitu. Nah, iblis nggak mau itu terjadi. Iblis lebih senang orang itu melakukan maksiat berkesinambungan terus-menerus, baik yang dari laki-laki maupun yang perempuan. Terus dibisikannya melalui apa? Melalui itu kemiskinan, belum mapan dan sebagainya, sehingga ketakutan yang ada. Padahal kata keterangan itu kalau miskin Allah yang kayakan nanti gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang laki-laki nih dianggap belum mapan, belum bisa menafkahi dan lain sebagainya gitu. Yang perempuan juga sama seperti itu, takut ketika diajak rumah tangga ini ada di dalam sebuah keterpurukan dan lain sebagainya. Banyak itu penyakitnya gitu, Gus. Iya. Nah, cuman kalau seandainya tadi ada orang yang udah kawin jadi ngegampangin, kan tadi kan takut rezeki misalkan. Nah, ini orang kedua beda, yang penting kawin aja udah nggak zina selesai. Tapi akhirnya dia punya anak banyak, cuman anaknya terlantar semua. Kan kalau kayak gitu juga jadi zolim. Betul. Makanya butuh namanya perencanaan ya, Iya. atau syariat manajemen gitu ya, maksudnya gitu ya. Kalaupun memang
anaknya banyak ini harus disesuaikan dengan kemampuan membuat kamar, gitu kan? Nah, iya betul. Ini anaknya 10, kamarnya atuh. Aduh. Karena nanti kalau udah usia 6 tahun itu nggak boleh, walaupun laki-laki dengan laki-laki satu selimut kan gitu ya, nggak boleh, harus punya kamar. Kalau semangat membuat anak ya harus diiringi dengan semangat membuat kamar gitu. Oke, judulnya. berarti untuk yang Gen Z sebenarnya ketika mereka kerjaan udah punya lah, minimal Iya. kerjaan punya, terus Mm-mm. tanggung jawab mereka bisa kepada dirinya sendiri, dan ketika pengen menikah ya udah itu jadi sunnah kok. Ya, Nanti urusan rezekinya nanti asal dianya usaha pasti Allah tutupin kan. betul. Jelas kalau begitu. Nah, Betul. ini kan perkara tadi orang yang belum nikah. Sekarang kita ngebahas orang yang udah nikah. Udah nikah. Sekarang di daerah Malang apa di daerah mana ya kalau nggak salah? Kenapa tuh? KUA-nya lagi ramai benar. Gara-gara? Perceraian. Betul. Iya. Pengadilan agama atau kantor urusan agama tuh pengajuan cerai semua. Banyak betul. Nah, apa tuh kira-kira Ustaz? Permasalahannya. Iya, yang antum Paham? lihatlah Iya. pada saat ini kan orang kayak gampang banget cerai gitu. Betul. Ada, saya pernah baca itu hadis Nabi kalau nggak salah tuh. Ini ya propaganda itu sendiri, propaganda setan itu sendiri. Jadi kerajaan setan itu di tengah laut, terus yang paling dekat dengan posisi raja setan, raja iblis ini adalah yang paling bagus prestasinya kan gitu. Ada yang bilang, Raja, saya sudah membuat si A meninggalkan sholat misalnya. Maka rajanya bilang, kecil tuh katanya. Yang lagi, Raja, saya sudah membuat seorang ini melakukan mabok misalnya gitu ya. Kata raja, kecil, sono gitu. Tiba yang datang mengakui, Raja, saya mengikuti si A, terus sampai akhirnya si A dan istrinya bercerai. Kata si raja iblis, ini baru pekerjaan nih katanya. Sini. Ini yang bagus nih gitu. Jadi prestasi iblis sendiri dalam merusak rumah tangga berperan penting. Karena apa ya? Tadi itu, kalau seumpamanya menikah ini menyempurnakan setengah agamanya, kalau bercerai berarti meruntuhkan setengah agamanya. Ya maka ketika orang udah nikah habis itu cerai, setengah agamanya hilang. Gitu. Tapi dibalikin lagi sama orang yang tukang kawin sama cerai. Kan ntar gua kawin lagi. Gitu. Nah, mereka masuknya lewat mana Gus tuh? Perceraian itu, setan itu lewat mana perceraian itu masuknya? Masuknya tidak lain tidak bukan dari pasangannya. Kalau semua kita suami berarti dari istri nih. Dibikin seolah-olah lelah gitu, berjuang sendiri sampai dalam rumah tangga itu seolah jadi korban gitu ya. Betul. Korban dari sistem rumah tangga itu. Percuma punya suami begini, percuma punya suami begitu, saya juga bisa hidup sendiri dan sebagainya gitu. Dari situ tuh mulai dibisikin sampai hilang rasa syukurnya. Sehingga pemberian suami semampunya suami sebesar apapun sehingga nggak berharga gitu. Nggak berharga. Kalau dari pihak suami? Kalau dari pihak suami juga sama, melihat kekurangan istri. Jadi dulu waktu pas belum nikah kok perasaan istri ini paling cantik sedunia. Tapi ketika menikah ini kok gedek amat ngeliatnya tiap hari gitu. Tiap hari kok ngeliatnya bosen gitu. Belum kalau lagi tidur celangap kan gitu ya. Belum lagi kalau dia buang angin datut gitu. Nggak taunya permasalahannya itu sebenarnya bukan di istri Gus, melainkan di mata kita. Betul. Gitu. Kata seorang syekh, bukan permasalahan bukan di istri kamu. Kalaupun semua wanita katanya ini kamu sudah miliki, tinggal sisa-sisa, mohon maaf, anjing itu, maka anjing itu jadi lebih cantik gitu kelihatannya. Gitu, jadi kurangnya rasa syukur itu dari suami itu. Makanya perlunya ilmu itu di dalam rumah tangga pun Gus, itu penting sekali, sentral banget gitu. Bahwa rumah tangga ini punya tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Nah, kalau tidak paham tugas pokok dan fungsinya, ini akan terjadi kerancuan. Sama seperti polisi nih. Polisi dia menjadi seorang polisi terus kemudian tidak paham tugas pokok dan fungsinya seorang polisi, acak-acakan. Iya benar. Gitu. Ya, waktu aneh kuliah dulu juga kan ma yajibu ala zauj gitu kan, apa yang diwajibkan kewajiban untuk suami gitu kan, apa kewajiban untuk istri itu mereka punya tugas masing-masing dalam rumah tangga. Nah, permasalahan itu berarti orang-orang yang gampang ketika masuk pernikahan dan gampang sekali untuk mengucap cerai, mereka tidak memperdalami itu. Tugas mereka sebagai suami apa, tugas mereka sebagai istri apa. Jadi di otak mereka mungkin suami itu tugasnya cuma nyari nafkah aja. Betul. Jadi selesai sampai situ. Padahal kan enggak. Masih jauh. Benar. Banyak tugas suami.
Kalau khusus soal kalau agama. kalau bicara nafkah nih Gus nih, Mm-mm. mohon maaf, dulu saya pernah dengar begini dari salah satu orang tua ya. Mm-mm. Apa sih yang disebut dengan nafkah zohir atau nafkah batin gitu. Terus kemudian suami ini menjawab nafkah zohir ini adalah ya sandang, pangan, papan gitu. Iya. Nafkah batin apa? Nafkah batin ini adalah hubungan suami istri, hubungan biologis gitu. Nah kata orang tua ini, kata guru saya ini bilang bukan. Terus apa nafkah batin itu? Nafkah batin itu sejatinya agama gitu. Karena kalau seumpamanya nafkah batin cuma diartikan sebagai hubungan biologis, seorang suami bukan hanya wajib menafkahi kepada istri, melainkan kepada anaknya. Nafkah batin itu. Terus kalau seumpamanya ke anaknya gimana nafkahinya? Iya, Kalau betul. diartikannya sebagai konteks. Nah, nafkah batin ini lebih kepada agama itu. Agama mengajarkan ilmu agama, pemahaman agama, syariat Rasulullah SAW di dalam rumah tangga itu, Gus. Gitu. Iyalah, makanya cara belajar rumah tangga yang lebih dalam gimana? Bukan ngedengerin motivator sebetulnya, bukan ngedengerin orang yang ya profesor-profesor dalam rumah tangga lah yang ngebahas tentang parenting dan lain-lain. Betul. Cara paling pertama untuk belajar tentang rumah tangga adalah satu, mempelajari hidupnya Rasulullah berarti. Betul. Karena kalau dilihat orang yang nikah sama janda, Rasulullah pernah nikah sama janda. Nikah sama perawan, Rasulullah nikah sama perawan, masih muda pula kan. Betul. Pernah nikah sama yang tua banget juga pernah. Artinya Rasulullah tahu setiap aspek usia wanita. Betul. Pasti Rasulullah juga tahu cara memperlakukan wanita seperti apa. Benar. Maka tinggal baca sejarahnya Rasulullah. Benar. Nah, sifat-sifat Rasulullah kepada Siti Aisyah seperti apa, kepada Siti Khadijah seperti apa dan yang lain. Ya belajar kalau kata saya sih itu dulu lihat. Baru setelah nggak ngerti kan, oh tentang baru parenting dari orang luar tambah-tambahan. Maka sejatinya kenali dulu Nabi kamu supaya bisa tahu alasan dalam rumah tangga tadi. Iya. Nah, kembali ke tadi itu nafkah ya, belum selesai tuh. Nafkah itu banyak laki-laki atau suami yang merasa udah ngasih duit udah aja. Iya, betul. Gitu maksudnya. Udah ngasih duit nih, pulang belanja apa segala udah aja. Dia lupa bahwasanya ada kewajiban dia untuk menafkahi batin. Gitu, bukan cuman hubungan biologis tapi agama. Banyak seorang suami ini istilahnya lalai terkait dengan agama itu atau nafkah batin itu. Jangan keluarganya, buat diri sendirinya aja kadang lalai kan begitu. Benar gitu. Okay. Istri juga begitu tuh, istri itu gitu. Kadang-kadang istrinya lebih sibuk dengan hal-hal yang lain dibanding mempelajari agama di dalam rumah tangga. Sehingga apa? Nanti efek dominonya itu dia punya anak, anaknya nggak paham agama. Betul. Gitu. Nah, Ustaz, sekarang berarti kayak gini. Kan dari tadi antum ngejelasin tentang agama dalam rumah tangga. Nah, praktek antum dalam rumah tangga antum kayak gimana berarti? Yang pertama adalah mencontoh Rasulullah ya, semaksimal mungkin. Dari kapan? Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, yang dipraktekin sekarang apa aja? Ke istri gitu? Ya, pertama saya melakukan insya Allah taklim rumah. Oh, pasti itu? Ya, alhamdulillah setiap hari ini ada taklim rumah antara 10 sampai 15 menit di rumah itu. Apa sih yang siapa aja yang ngajinya? Yang ngajinya saya, istri, anak. Oh, itu? Ya, dan bergantian tuh. Bergantian dapat tugas giliran masing-masing. Oh, itu udah rutin itu? Alhamdulillah. Berapa tahun? Udah dari mulai nikah. Oh. Dari mulai nikah. Jadi emang kumpul buat belajar? Buat belajar. Oke. Gitu. Karena dulu saya pernah dengar guru saya itu bilang ini, kalau anak kamu katanya mau pinter, jangan disuruh belajar. Ajak belajar bareng. Ajak belajar. Bapaknya belajar, emaknya belajar, anaknya belajar, jadi keluarga terpelajar. Nah, gitu. betul. Oh iya. Gitu, Gus. Maka saya membiasakan namanya taklim rumah itu, walaupun cuma sebentar tuh, 15 menit apa 20 menit. Apa sih yang dibacain? Macam-macam. Ada tentang hadis fadilah, ada tentang kisah sahabat-sahabat Nabi itu. Ternyata kisah sahabat Nabi juga itu menginspirasi banget. Banyak. Luar biasa. Ada salah satu contohnya begini. Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya punya keinginan, dia datang ke Masjid Nabawi, terus kemudian melakukan sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu pulang lagi. Terus Nabi nanya ke sahabat yang lain, itu tahu nggak yang diminta si fulan apa? Yang diminta si fulan itu kata sahabatnya cuma Allah dan Rasul yang tahu gitu. Yang diminta si fulan itu cuma garam di rumahnya habis katanya. Oh gitu. Iya, garam di rumahnya habis, dia minta kepada Allah sampai begitu. Atau kisah
Siti Fatimah ketika dikasih tasbih sama Rasulullah SAW itu, yang sampai sekarang terkenal dengan tasbih Fatimah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 tuh. Terus kemudian ditiupkan ke tangan, dibalur ke seluruh tubuh yang pegel-pegel gitu kan. Itu ada juga di kisah-kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain itu, yang ternyata kalau kita bacain jadi apa namanya? Jadi motivasi buat hidup kita seperti itu gitu. Nyontoh lah gitu. Oke, berarti dipraktekin selama ini anak sama istri sama belajar bareng gitu. Terus selain itu? Ya kuncinya di situ. Oh, itu yang paling paten mungkin itu ya. Kalau yang lainnya normal seperti biasa aja gitu. Normal seperti biasa. Soalnya kalau saya beda. Kalau saya itu bukan, kalau antum gimana? Bukan belajar, mungkin kalau belajar ya lagi taklim aja bareng-bareng kan sama santri juga, istri kadang suka ikut. Tapi kalau sama keluarga lebih ke arah ngajak sholat bareng. Pokoknya dalam satu hari harus ada sholat yang jamaah sama istri. Sama istri. Dari 5 waktu itu, jadi nggak selalu ke masjid, nggak selalu jamaah bareng-bareng, tapi harus ada satu waktu yang bareng. Iya. Yang bareng sama istri. Supaya apa? Supaya si anak ngelihat rumah ini bukan cuma tempat tidur, bukan tempat main, bukan tempat makan, tapi rumah juga bisa jadi tempat ibadah begitu. Makanya anak saya tuh usia waktu 1,5 tahun aja baru ya bisa berdiri itu, karena dari kecil ngeliatin kita sholat, dia tuh udah pengen mau kena mulu jadi sholat sampai sekarang. Jadi kalau kita sholat dia langsung narik mau kena. Masya Allah. Sekarang usia 2 tahun, bocah kecil 2 tahun malah larian. Cuman kalau ngeliat emak sama bapaknya ngambil posisi sholat, dia pokoknya ngambil mau kena, nangis pengen ikut sholat bareng. Alhamdulillah ya. Nah artinya kan sebetulnya ketika kita mendidik anak kita dari kecil dengan hal demikian, ya nggak repot. Ini yang repotnya masalah orang tua. Anak gua bader banget, lah bapaknya bader banget masih. Kalau kata Kiai Jainuddin MZ dulu tuh kan, kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Iya. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet gitu kan. Begitu, fotokopi gimana aslinya gitu. Gimana aslinya? Sampai ada kemarin belum lama tuh ketemu beberapa bapak. Ya kenal lah kita. Iya. Ustadz saya pusing katanya. Pusing kenapa Pak? Iya anak saya udah habis 1 miliar lebih buat ngempanin anak saya ini. Allahu Akbar. Kenapa? Saya punya mobil digade. Mobil saya digade. Digade ini 100 juta. Yang apa? Mobil Fortunernya digade juga. Pokoknya digade. Buat apa? Buat ke diskotik. Ya Allah, ya Karim. Iya kan? Dia pusing nih. Ustadz bisa nggak doain anak saya kan? Pak, biasanya anak cerminan orang tua. Bapak dulu begitu nggak? Sesing demi Allah Ustadz katanya. Ini ngomongnya begini sih, aki-aki ngomong gini. Saya sing demi Allah Ustadz. Dulu mah saya nggak kayak gitu. Dulu mah saya ke orang tua saya cuman ngejualin tanah orang tua doang, tapi saya nggak maling ke orang. Sama. Beda posisi doang. Ini mobil, itu tanah. Kan begitu ya? Iya pusing banget saya mah. Cuman anak saya mah duitnya dibawa ke diskotik. Ya Allah. Habis ngomong begitu saya tiba-tiba ngeliat kan. Ini bapak-bapak malam-malam bikin status. Aduh nggak bisa tidur. Dia lagi di diskotik. Aduh ya Allah bapak-bapak begitu aki-aki saya bilang. Artinya ketika kita ngelihat kepusingan yang terjadi sama anak kita gitu ya, misalkan dia bandel dan lain-lain, ya kita harus ngaca aja sama kitanya. Sebenarnya kan begitu. Karena mungkin ada ulama yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Daripada ngomong, ya praktek lebih penting. Iya, di hadapan anak tuh sifat kita, sikap kita yang kita lakukan, bukan cuma marah-marah. Benar. Pengen anak yang nggak main HP, tapi orang tuanya kan main HP mulu. Wajar anaknya HP mulu. Begitu kira-kira. Satu contoh lebih baik daripada 1000 kata. Nah betul. Gitu. Artinya kan yang antum lakuin di sini untuk ngajarin ke anak sama istri, ya belajar itu penting. Dalam rumah tangga. Dan satu juga itu kan menjaga ukhuwah keluarga gitu kan, ikatan batin antara istri, suami, anak dan lain-lain. Dan ada yang menarik Gus, ini buat saya, momen taklim di rumah ini kita sepakati sebagai momentum perbaikan diri dan keluarga gitu. Muhasabah lah. Iya, ini ketika dibacakannya di taklim misalnya adab-adab gitu, adab-adab suami terhadap istri gitu. Dibacakan di dalam taklim itu kena sama istri. Iya. Tapi kalau seumpamanya saya langsung tegur nih di luar jam taklim, lo bisa perang Bratayuda, bos. Iya.
Benar gitu. Oh iya, jadi emang momentum juga Momentumnya. akhirnya. Karena di situ dia nggak ngerasa dihakimi. dihakimi, Betul. nggak ngerasa didiskriminasi sendirian Iya, dia. gitu. Karena kan nanti juga ada kewajiban adab si suami terhadap istrinya. istri. Nggak ada sebaliknya Benar, lah. Jadinya benar. kan sama-sama sama-sama Fair, adil, fair, fair gitu. jadinya. Nggak ngerasa Tapi kalau ditekan seumpamanya nih langsung kita tegur begini-gini itu ngerasa dihakimin. aja. Iya, Nah, sangat. Itu salah satu masalah komunikasi ya, masalah komunikasi. Atau sekarang misalnya nih si istri ngirim-ngirimin nge-DM reel potongan-potongan ya kan, tapi yang memihak kepada istri doang. Iya, Atau betul. sebaliknya suami, si suami ngirimin ajab istri durhaka. Iya, gitu ya. Gitu. Itu masalah ekonomi, masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang akhirnya harus ditata juga dengan baik gitu. Karena salah-salah ya jadi penyakit. Berarti salah satu poinnya emang supaya istri atau suami ini sama-sama, si suami ngerasa dihargain misalkan, atau istri juga ngerasa dia dilindungin, dia diperhatiin, dia dimengerti. Ya berarti kan salah satu caranya yang paling tepat adalah berdiskusi dengan belajar tadi. Betul. Itu paling penting banget berarti ya. Paling Oke. penting. Berarti itu solusi itu buat teman-teman ya, buat orang-orang di sini yang mungkin yang nonton. Itu salah satu solusi yang kata saya keren. Betul memang ya terjadi kan ya. Betul. Memang udah ngalamin juga akhirnya. Karena memang banyak kan yang datang ke rumah kita tuh untuk minta solusi rumah tangganya yang hampir cerai segala. Termasuk ada ini satu cerita kemarin tuh ketika seorang pasangan muda istrinya konsultasi ke saya. Iya. Pak Ustadz, saya minta tolong kalau ngurusin cerai persidangan berapa gitu. Siapa yang mau cerai? Nak, gitu kan. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Sebut saya Melati lah, bukan nama sebenarnya kita atau Mawar gitu. Siapa yang mau cerai gitu? Saya Pak, dia dikirimin screenshotnya. Ya Allah, kata saya teh. Emang nggak bisa ada cara lain gitu, diperbaiki baik-baik segala macam. Karena saya langsung ingetin tuh begitu. Perempuan yang udah cerai itu, mohon maaf lahir batin, itu udah nggak ada harganya. Kalaupun banyak laki-laki yang datang itu bukan dengan ketulusan, melainkan ada motif di balik semua itu, hanya ingin menikmati tubuh Anda gitu kan. Langsung sadar dia tuh, nggak jadi. Kalau begitu saya gimana Pak Ustadz? Minta maaf sama suami, minta dijemput sama suami segala macam. Dijemput sekarang akur lagi gitu. Jadi masalah rumah tangga itu memang nggak ada yang hebat ya, nggak ada yang hebat. Kenapa? Karena rumah tangga ini surat dulu, ijazah dulu, baru ujian. Iya benar. Beda sama kita sekolah kan, Iya. kuliah, ujian dulu baru ijazah gitu. Nah, kalau rumah tangga mah memang surat dulu, izinnya dulu. Makanya tidak ada cara lain menghadapi ujian itu dengan cara mengupgrade diri, belajar. Iya, betul. Gitu, Iya, betul sepakat. Belajar. Jadi memang karena ya mungkin permasalahan rumah tangga pasti beda setiap orang. Betul. Karena kan emang bahtera masing-masing ya, kaptennya masing-masing. Cuman kan yang paling tahu keadaan kapal kita ya harusnya kita sendiri. Harus kita sendiri. Dan yang paling bisa menyelesaikan itu ya kita sendiri. Dengan cara yang antum bilang tadi, belajar tentang rumah tangga. Oke, Ustadz. Nih bagus lah buat orang-orang yang mau nikah atau yang dalam posisi nikah mungkin atau ada gini, masalah. Atau gini, kalau misalnya nanti yang nonton ini banyak permasalahan, ya tinggal datang aja ke Gus Pudla atau ke saya kan. Iya, gitu. Karena yang kita bahas di sini belum seberapa ini. Belum seberapa, karena justru kan nanti episode selanjutnya kita ngebahas tentang buku antum tuh. Siap. Iya kan? Apa judul bukunya? Buku Nikah Suami Istri. Jadi akronim suami istri itu SUAMI itu masing-masing mewakili tugasnya mereka. Oh gitu. Suami S-nya apa? U-nya apa gitu. Terus istri juga sama. Nah kalau tugas-tugas itu dilakuin tuh insya Allah rumah tangganya sampai kepada tujuan pulau bersama-sama, namanya pulau kebahagiaan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Pasti insya Allah. Nanti kita bongkar di sini. Kita bedah bukunya di sini kan. Siap. Oke siap, makasih Ustaz. Dari pengobatan, dari tentang dukun, sampai rumah tangga. Betul. Jadi berarti nggak ada ya orang yang bisa nyantet rumah tangga. Nggak ada. Supaya cerai. Nggak ada. Itu kesalahan murni suami sama istrinya aja. Betul. Oke. Ya jadi nanti kalau Marcel siapa sih namanya? Radipal ya? Marcel Radipal. Oh, pesulap merah. Iya, pesulap merah. Nanti biar datang ke sini ya. Kita ngobrol-ngobrol. Ketemu dengan pesulap burik. Ngobrol, kita diskusi bareng-bareng karena saya sangat setuju dengan konten Anda. Iya. Saya senang juga membuka cakrawala berpikir orang-orang. Ya, adapun pro kontra itu masing-masing. Tapi sejauh ini yang dia lakukan memang poinnya positif. Harusnya positif banget dan orang juga bisa ngelihat. Oke, siap. Makasih Ustaz Den. Sama-sama, Gus. Ini obrolannya seru, cuman
waktunya terbatas. Waktunya Iya, terbatas. nanti Ya nanti kita bahas yang buku lagi dong. Iya, Jangan langsung sekali di bedahnya, nggak seru. Betul. Nanti harus panjang juga. part demi part ya. Nah, iya. Oke, siap. Ya buat teman-teman. Yang jelas gini, Apa? sebelum closing, bahwasanya ini yang kita obrolin tuh baru percikan-percikan api kecilnya. Iya, masih kecil banget Nanti ini. di podcast berikutnya itu yang meleduk-meleduk Nah, gitu. benar. Makanya Ada- jangan lupa untuk di Subscribe, benar. di-share juga. Iya, di share, Komen like, juga. komen. Kita juga Jadi- nanti kasih gift ya buat yang komennya aktif. Iya benar, Pilih. kasih hadiah, dikasih buku lah, kasih duit kayak kasih Pasti, apa? pasti insya nanti Allah. dikasih hadiah sama kita. Hmm. Ya, buat teman-teman, jadi saksikan terus Arwah Podcast ini. Seandainya ada yang baik, maka silakan diambil. Mm-mm. Kalau ada yang buruk, ya jelas dibuang. Dua. Karena Arwah Podcast bukan sekedar berbicara, tapi perjalanan menuju makna. Ngobrol berisi, bukan cuma basa-basi. Terima kasih. Ya. Saya Faris Purwabasi undur diri. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.